Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kembali kita bersua di udara bersama kontributor Dr. Ide Bagus Gede Wiradnyana, SPDH, MAG. Beliau pernah janji akan membahas satu tahapan lain dari proses dikse. Waktu itu beliau berjanji mudah-mudahan tidak ada aral melintang sehingga bisa melanjutkan perbincangan ini sebagai tahap akhir dari proses dikse, yaitu Mapulang Lingga. Nah, apa itu Mapulang Lingga? Mari kita sapa dulu kontributor kita, Tuaji. Om Swastiastu. Rajang Tuaji. Om Swastiastu. Para pemirsa, sebagaimana janji Tuaji dulu akan membicarakan satu tahap akhir dari proses dikse, yaitu Mapulang Lingga. Durusan, apa sebenarnya Mapulang Lingga itu? Apa posisi penting dari Mapulang Lingga dalam proses panjang dikse? Durusan. Matur suksema. Izin seperti biasa berdoa dumun. Semoga kita mendapatkan anugerah sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan sepenika. Ini ireng kawitin. Om Agni Mile Puritam Yadnyasya Dewa Writyam Hotaram Ratna Datanam Om Terayam Bakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Dewa Bandanam Mertiur Muksewa Mamritat. Semoga Dewa Agni selalu menuntaskan ketidaksempurnaan kita. Matur suksema. Penonton Yuda Triguna Channel yang titiang banggakan, bisa bersua lagi, astung kare bersyukur bisa ketemu lagi dan menuntaskan janji yang tiang pernah ungkapkan di sini sebelumnya, yaitu kita akan membahas rangkaian dikse yang terakhir, Pratama, Madhyama, dan sekarang adalah Paripurna Diksa. Nah, ini sebagai tahapan atau rangkaian akhir dari 3 afiliasi yang harus dipraktekkan oleh sang pandita. Nah, di mana sebenarnya tiang bisa dapatkan informasi ini? Kebetulan bersyukur sekali waktu mengikuti pembelajaran di UHN, Titiang boleh meneliti tentang Surya Sewana sebagai lakon wiku di Bali. Terkait juga dengan agama-agaman Siwa Paksa. Kemudian yang terakhir, Saran Tuaji juga sebagai mentor di UNHI melakukan penelitian Mapulang Lingga sebagai praktek yoga dan tantra atau disiplin sang pandita yang ngagem Siwa Paksa di Bali, sehingga banyak dapat baca buku-buku literaturnya. Yang pertama, yang dapatkan info ini atau pengetahuan ini dari bukunya Slavian Levi yang ditulis tahun 33. Judulnya The Sanskrit Text of Bali. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, dari penelitiannya Hoikas, Surya Sewana, The Way to the God for Hindu Praise. Kemudian ada penelitiannya, tulisannya dari Michelle Stipani terkait dengan tantrik. Surya Sewana adalah tantrik for Indo Praise gitu ada. Kemudian terakhir membaca bukunya Bapak Gede Puja terkait dengan Weda Parikrama. Nah, sekarang ini prosesi Mapulang Lingga itu adalah sebagai rangkaian tahap akhir yang harus dilaksanakan oleh sang pandita agar dirinya bisa melakukan swadharma yang disebut dengan ngaloka palesraya. Apa itu? Sebagai sandaran umat, menuntun umat terkait dengan kegiatan-kegiatan ritual dan spiritual. Nah, fungsi beliau adalah sebagai wiku ngaloka palesraya. Nah, ini
terkait dengan fungsi beliau, bagaimana cara beliau menjadikan diri beliau sebagai lingga, sehingga beliau disebut Sang Tumitah atau peragayan Ligon Bawa. Artinya dari bawah sampai ke atas menyatu dia. Jadi nunggal gitu. Nah inilah prosesnya. Nah dari mana kita bisa gali pengetahuan ini? Kalau senang membaca penelitiannya dari Ibu Haryati Subagio dengan judul Jenana Siddhanta, dan cara-cara yang dipesan waktu mengikuti perkuliahan di Unhi, cara-cara merujuk teks yang baik dan benar adalah bagaimana teks yang kita rujuk itu telah melalui verifikasi filologi namanya. Jadi tahun teks, pembuatan teks, penulisannya sudah dirunut, kemudian kata-katanya sudah disaring menjadi yang sebenar-benarnya berdasarkan kepustakaan. Nah itu yang terunut, makanya merujuk teks Levi, Hoikas, kemudian Michel Stepani, Haryati Subagio. Nah ini mungkin bisa dikatakan sebagai pegangan mendasar yang Ratu, para sulingih, para wiku yang mesti dikewacen atau dibaca. Jadi apa yang dituangkan di Jenana Siddhanta begini dia bunyinya, lebih kurangnya seperti ini. Pandita dewanya itu di air, Maharsi dewanya di surga. Kemudian umat manusia yang ada di dunia ini dewanya adalah lingam atau lingga. Maka mau pulang lingga ini sangat penting, tidak hanya bagi sang wiku atau ide pandita, itu penting juga buat kita semua. Karena siapapun yang ada di alam semesta ini, yang paling pertama kita pakai sebagai perwujudan ide sang yang widi adalah lingga. Nah, prosesi mepulang lingga ini sesungguhnya, mepulang artinya memasukkan atau menyatukan. Lingga adalah wujud lingga, siwa lingga di luar dari siwa atau lingga diri sang pandita harus disatukan. Diri sang pandita nantinya akan menjadi siwa lingga dalam proses itu. Beliau juga akan menurunkan siwalingga dari luar diri beliau. Siwalingga yang ada di dalam diri sang pandita disebut dengan atmalingga. Yang di luar diri beliau disebut dengan siwalingga. Maka mapulang lingga sesungguhnya adalah proses penyatuan atmalingga dengan siwalingga. Nah, kalau dalam wujud bentuk pemujaan, beliau akan menurunkan siwalingga dalam bentuk sesirat lingga. Nah, kita juga berdoa mudah-mudahan ada waktu yang baik. Mari kita ambil alat peraga itu, sugera dalam tanda kutip. Sarana-sarana itu kita tunjukkan biar gampang untuk dilihat dan dimengerti, dipahami oleh para penonton dari podcast ini. Nah sekarang kita bahas dulu secara teorinya. Jadi siwalingga dalam bentuk sesirat lingga akan beliau turunkan dari Wiomantara, nanti akan dicelupkan pada Siwabel. Itu prosesnya dalam bentuk sarana pemujaan. Nah, mengapa beliau harus melaksanakan ini? Tadi sudah yang sampaikan latar belakangnya, karena beliau akan melakoni tugas ngaloke Palasaraya sebagai penuntun pembimbing umat dalam proses ritual dan spiritual. Kemudian kalau kita menyitir Sara Samuscaya sloka 40, di situ ada disebutkan sang pandita itu peragayan 4. Pertama beliau disebut sang Satyawadi, mewartakan kebenaran. Kedua sang Apta, layak untuk ditauladani dan
beliau harus menjadi tauladan kita. Nomor 3 adalah petirtaning jagat. Beliau adalah pusat penyucian yang melakukan tugas penyucian karena beliau maraga suci. Sebagaimana kita bahas sebelumnya dalam proses Ngalinggihang Weda. Yang terakhir, beliau adalah peragayan sang penandahan upadesa. Seluruh fenomena sosial dalam konteks beragama mestinya beliau yang menjadi pusat mendapatkan tuntunan. Jadi umat mestinya memperoleh tuntunan dari beliau. Ya. Maka seperti apa dikatakan dalam penelitian Clifford Guard yang disebutkan dalam bukunya Bali Theater, itu kan disebutkan di situ 3 komponen penting yang menjadi elemen masyarakat Bali. Yang pertama adalah purhita, penasehat spiritual. Di sini fungsi beliau, sang peragayan paripurna diksa. 2 adalah purihita, raja pada saat itu. Sekarang menjadi benese, klien adat. Kalau di lingkungan desa adat itu adalah purihitanya. Kemudian parahitanya tidak lain adalah masyarakat luas. Ya. Nah itu 3 komponen inilah yang mengambil peran tentang bagaimana eksistensi dari Pulau Bali ini dan isi dari Pulau Bali ini yang kita warisi sampai sekarang. Nah, peran beliau dari menjadi paripurna diksa itu sudah kelihatan jelas sekali tadi, bahwa beliau mewartakan kebenaran karena beliau peragayan sastra, peragayan Weda, yang kita sebut Weda Paraga, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kemudian yang kedua ditauladani. Kemudian yang ketiga adalah petirtaning jagat. Beliau memberikan penyucian karena beliau meraga suci. Yang keempat adalah sang penandahan upadesa. Seluruh masalah mestinya beliau diajak untuk duduk bersama mencari solusi. Begitu tugas berat dari seorang wiku. Makanya tidak ada waktu luang bagi beliau untuk mendalami isi dari Sang Hyang Aji Saraswati, daging sastra. Nah, itu dia. Nah, bagaimana proses Mapulang Lingga ini? Ini hampir sama dengan proses Ngalinggihang Weda. Tahap awalnya hampir sama. Mulai dari Asuci Laksana, Lunga ke Bale Piasan, kemudian Mawastra, sejangkepnya persis seperti proses Ngalinggihang Weda. Cuman bedanya, sebelum beliau memuja Surya, sebagaimana kita sudah diskusikan pada proses Ngalinggihang Weda, sebelum pemujaan Surya, beliau akan menjadikan dirinya sebagai lingga dulu. Dengan cara apa? Beliau akan memakai yang disebut dengan busana agung. Busana agung itu terdiri dari majate nganggen ketu, maganitri, ngangge ganitri, kemudian gelang tangan, anting-anting, itu yang beliau gunakan. Majape disebut dengan pawilangan. Setelah itu beliau akan ngerangsuk ide Sanghyang Catur Dasa Siwa. Jadi 14 siwa. Kemana beliau akan rangsukkan sugera tidak lagi mengungkap berdasarkan hasil bacaan. Bukan kediatmikannya karena yang tidak tahu. Pertama adalah di kaki kiri kanan. Kedua di bagian bage, kelamin, di perut, di dada. Itu saja sudah 5. Tangan kanan kiri 7. Kemudian telinga kanan kiri jadi 9. Mata kanan kiri jadi 11. Kemudian di selangin lelata naik lagi 3. Nah itulah 14 siwa yang disebut dengan Catur Dasa Siwa. Nah pada saat beliau mengenakan inilah beliau disebut dengan Sang Tumitah atau Sang Ligot Bawa. Jadi beliau akan menurunkan sesirat lingga itu dari Wiomantara, dipuja, kemudian dicelupkan pada Swambong. Ini adalah tantrik
yang disebut koitus suci. Jadi pertemuan antara Swamba dan Sesirat Lingga itu tidak berbeda dengan keberadaan gunung dan laut di alam semesta ini yang terus-menerus mengalirkan kesuburan atau kehidupan abadi. Sehingga tirta yang dihasilkan dari proses Mapulang Lingga ini disebut dengan tirta pemuput sarwaning karya utama. Jadi air suci yang dipercikan inilah menyelesaikan semua perkara mawinan, bagaimana proses beliau melaksanakan. Jadi 3 tahapan ini harus dilalui. Ini tahapan yang terakhir. Kalau kembali kita analogkan dengan HP kayak tadi, HP sudah dibungkus dari kardus dan cover-cover plastiknya pada saat dikse. Kemudian Madhyama dikse, baterainya sudah dicas, dimasuki chip. Setengah program dari HP itu sudah diaktifkan. Nah, pada proses Mapulang Lingga ini seluruh fitur program yang tersedia di HP itu bahkan chipnya di-upgrade. Sehingga HP itu bisa dipakai untuk berkomunikasi ke berbagai jaringan yang dikehendaki oleh si pemakainya. Begitu kalau kita ilustrasikan dengan alat teknologi HP zaman sekarang. Nah, kembali lagi prosesnya. Tadi latar belakang dan alasan, sekarang prosesnya apa aja yang harus ada dalam proses itu. Nah, ini terkait dengan 5 hal. Pertama, mandala. Sama seperti proses Ngalinggihan Weda. Mandala menggunakan balai piasan, pemujaan berhadapan-hadapan dengan Merajaan Kemulan atau Pelinggi Rong Tiga. Ini membentuk nanti segitiga yang bersifat siklik. Balai piasan yang atapnya seperti limas itu adalah simbol pemujaan yang bersifat vertikal. Sedangkan beliau memuja Rong Tiga itu bersifat horizontal. Jadi pemujaan vertikal horizontal ini adalah pemujaan segitiga siklik juga yang dilakukan melalui mandala. Maka mandala adalah sarana yang esensial juga. Kemudian kala penentuan waktu yang tepat, pasti Nabi sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada sang sisya yang akan melakukan prosesi Mapulang Lingga mengacu pada wariga di Bali. Maka di situ ada pemilihan seperti apa yang sudah pernah mungkin kita bahas, petang sade, waran, pawukon, tanggal pangelong, saksih dan dauh, ini sudah dipilih. Kemudian yang kedua mengacu pada sade siti muka, mengamati posisi tegak lurusnya matahari dengan bumi. Karena di situ hal baik untuk melakukan pemujaan, anugerahnya akan dilipat gandakan. Yang ketiga mengacu pada piodalan yang sudah ada. Tentu sudah mengacu pada yang pertama dan yang kedua. Nah, ini dia terkait dengan kalenya. Tadi mandala, yang kedua kala, pemilihan waktu atau pemilihan hari yang tepat terkait dengan waktu. Yang ketiga adalah yantra, sarananya tadi sudah kita sampaikan bahwa Siwa Pekrana dan Lingga, termasuk busana agung dari Sang Wiku. Kemudian setelah itu ada mudra. Mudra tidak lain adalah tarian ritmis atau patanganan, di Bali disebut dalam istilah kawikon. Tarian ritmis, magis, mistis, estetis. Kalau ritmis teratur dia dari awal sampai terakhir. Ritmenya teratur. Kemudian yang kedua magis, mengandung kekuatan. Jadi ada kekuatan di situ. Kemudian mistis, bersifat rahasia. Hanya beliau yang tahu dan nabi beliau. Kemudian estetis yang paling terakhir, indah untuk kita tonton. Jadi ketika beliau menari menggunakan petanganan itu sungguh sangat indah untuk dilihat. Apalagi misalnya posisi Bali Pewedannya tinggi. Itu terkait dengan fungsi siwa juga. Nah, itu mudra yang dipakai. Terakhir baru menggunakan mantra. Adalah transformasi pikiran dalam bentuk doa-doa atau ucapan-ucapan. Nah, itu fungsinya hampir sama dengan mudra, yaitu
melontarkan gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di mikrokosmos bisa menyatu dengan makrokosmos. Nah, ini yang terjadi pada proses Mapulang lingga. Jadi ada kala, waktu, ada mandala, tempat, ada yantra, peralatan, ada mudra, tarian, dan ada mantra. Semua fungsi ini semua peralatan ini dimaksimalkan dalam upaya menyatukan diri sang pandita yang peragayan lingga yang sudah menggunakan busana agung dengan siwa lingga yang ada di luar dirinya. Jadi ada penyatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos menjadi satu kesatuan. Nah, disinilah akhirnya dalam sebuah teks yang baca, ketika ide sang peragayan pandita yang agam siwa paksa, mabusana agung, peragayan ligot bawa, atau peragayan sang tumitah tidak boleh turun dari balai pawedan. Jadi kalau yang turun biasanya dilaksanakan oleh ide sang peragayan Buddha. Nah, ya, pada saat yang meraja itu beliaunya siwonya tetap di sini tidak boleh turun. Begitu disebutkan dalam teks itu. Nanti baru kita cari apa sebenarnya implikasi atau manfaat ini. Ya. Lalu ada enggak implikasinya proses ini terhadap banyak hal, Dursang? Jadi apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir tentu ada latar belakang, ada proses, dan ada implikasinya. Jadi apa sebenarnya implikasi dari, anggaplah kita sebut mulai dari Ngelinggihang Weda dan terakhir yang Mapulang Lingga. Yang implikasi yang terpenting yang pertama sebagaimana Tuaji sudah sampaikan tadi adalah sebagai deklarasi, semacam deklarasi dan publikasi bahwa sang pandita telah mencapai proses terakhir itu secara sosial. Tetapi secara jenana dalam diri beliau sendiri, beliau yang tahu ukuran itu. Apakah layak beliau sudah sampai pada saat itu, karena itu yang menakar adalah diri beliau sendiri ataupun nabe dari sang pandita itu. Kemudian implikasi yang lain adalah cosmic energizer kalau kita bahasakan dalam bahasa sekarang. Jadi apa yang beliau lakukan itu adalah terkait dengan chaos dan kosmos. Jadi gelombang-gelombang yang ada di alam semesta ini karena banyaknya polusi, terutama polusi pikiran manusia. Ketika beliau melakukan puja pada madya-madiksa seperti Nyuria Sewana, apalagi pada saat proses beliau Mapulang Lingga, ini akan menata proton dan elektron dari alam semesta ini, sebagaimana dipopulerkan oleh Pak Ketut Donder, yang chaos menjadi kosmos. Dia teratur kembali, itu terkait dengan cosmic energizer. Yang kedua adalah mempatenkan diri beliau sebagai siwa sekala. Karena tadi ada puja catur sandya, Brahma sandya, Wisnu sandya, Ludra sandya, Wodana sandya, memuja dulu sampai yang dipuja mengagumi, memiliki struktur atau posisi yang sama. Nah, itu fungsinya. Kemudian fungsi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana beliau bisa melaksanakan swadharma ngaloko palasraya. Ibaratnya berkendara, beliau telah memiliki SIM Surat sebagai izin kelayakan melaksanakan atau mendrive dari mobil atau kendaraan yang beliau harus bawa. Ini SIM-nya secara legalitas. Tetapi secara jenana ini adalah kewenangan dari nabe dan beliau sendiri. Nah, itu bukan ranah kita. Nah, kita dari apa yang kita bisa sampaikan dari bahan baca yang kita dalami. Kemudian rangkaian dari 3 diksa, Pratama, Madhyama, Paripurna sebagaimana yang disebutkan dalam Agastya Parwa, itu tidak lain dan tidak bukan adalah praktek ritual kontemplatif yang dilakukan oleh sang pandita
sebagaimana disebutkan dalam keilmuan para dan apara widya, sebagai sadana beliau untuk mewujudkan 4 hal. Yang pertama mewujudkan suda, kesucian. Yang kedua mewujudkan sadu, wisdom atau kebijaksanaan. Yang ketiga siddhi, miracle atau kemukjizatan. Yang terakhir adalah siddha, keberhasilan yang disebut dengan paripurna, sempurna. Itu sebenarnya adalah apa yang dilakukan dari 3 dikse itu adalah sebuah praktek ritual kontemplatif yang dilakukan oleh sang pandita yang dibimbing oleh nabenya sebagai realisasi dari pendalaman pengetahuan para dan apara widya dalam upaya untuk mewujudkan 4 hal tadi. Suda, sadu, siddhi, dan siddha. Kemudian, nah ini kita ingin juga ngaturang jagra widungu, ibaratnya melemparkan sedikit garam ke segara. Jadi sugera titiang wenten manah nasikin segara. Ini ada hal penting yang menjadi pegangan yang harus diacu oleh beliaunya. Jadi ada disebutkan di dalam teks Resi Sesana Catur Yuga, di situ disebutkan ada kata Gumego Sangyang Siwa Barata. Itu artinya seorang pandita, apalagi yang sudah disebut dengan paripurna diksa, itu harus selalu menunjukkan, memperlihatkan dari disiplin atau praktek Ida Betara Siwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak diperkenankan, Aiwa Wimarga Sake Kabojangannya. Janganlah tidak menjalani atau menginternalisasikan dari aturan-aturan kepanditaan itu sendiri. Nah ini kemungkinan terkait dengan tantiwal ring sesana. Ya. Itu hal penting yang termuat dalam pustaka Resi Sesana Catur Yuga. Dari penjelasan sebelumnya dengan penjelasan hari ini tentang Mapulang Lingga itu hampir mirip. Cuman disebut paripurna. Paripurna sebagai lisensi untuk melakukan ngeloke pala seraya. Para pemirsa yang budiman, saya kira uraian beberapa waktu yang lalu tentang Ngelingi Hang Weda dengan penjelasan hari ini tentang Mapulang Lingga itu mirip, tetapi substansinya berbeda. Kenapa? Karena tahapan Mapulang Lingga ini disebut dengan paripurna diksa. Kalau boleh saya analogikan semacam lisensi untuk dapat melakukan apa yang disebut ngeloke pala seraya. Jadi seorang wiku, seorang pandita harus melalui proses ini untuk dapat melakukan ngeloke pala seraya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.